Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, saya Andre Wardana. Hari ini saya akan membahas tentang soal-soal dan jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju soal yang pertama. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan manajemen karir sebagai bentuk pengembangan karyawan? Jelaskan perbedaan antara manajemen karir dan pengembangan karyawan secara umum. Manajemen karir adalah proses pengelolaan dan perencanaan kegiatan seorang karyawan untuk meningkatkan perkembangan karir yang lebih baik. Secara umum, manajemen karir lebih berfokus pada perencanaan dan pengelolaan karir individu, sedangkan pengembangan karyawan lebih berfokus pada peningkatan kemampuan dan keterampilan karyawan untuk peran masa depan mereka di organisasi. Kedua konsep ini saling melengkapi dan penting untuk pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan tahapan perencanaan sumber daya manusia serta berikan contohnya. Ada beberapa tahapan dalam perencanaan sumber daya manusia. Tahapan yang pertama adalah mengevaluasi persediaan sumber daya manusia. Di tahapan ini, persediaan sumber daya manusia akan dievaluasi berapa persediaan yang dibutuhkan untuk organisasi. Kemudian menganalisis kebutuhan SDM di masa mendatang, kemudian memperkirakan permintaan, memperkirakan kesenjangan sumber daya manusia, mengidentifikasi sumber daya eksternal, menentukan tipe pengembangan yang paling dibutuhkan oleh karyawan, serta tahap evaluasi. Contoh penerapan tahapan-tahapan berikut ini bisa dilihat dalam proses rekrutmen di sebuah perusahaan. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin mengevaluasi persediaan sumber daya manusia saat ini dan mereka menemukan bahwa mereka membutuhkan lebih banyak tenaga kerja daripada keterampilan teknis tertentu. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan perbedaan pelatihan dan pengembangan karir dalam organisasi serta berikan contohnya. Pelatihan adalah proses yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan dalam pekerjaan mereka saat ini. Pelatihan seringkali fokus pada aspek kepraktisan dan tugas-tugas yang harus dijalankan. Contoh, sebuah perusahaan teknologi mungkin menyelenggarakan pelatihan coding untuk para pengembangnya untuk memperbarui keterampilan mereka dan mengikuti perkembangan industri. Pengembangan adalah proses yang dirancang untuk membantu karyawan untuk mengembangkan potensi mereka, mempersiapkan mereka untuk peran yang lebih tinggi di masa depan, dan meningkatkan kemampuan kepemimpinan mereka. Contoh, sebuah perusahaan mungkin memiliki program mentorship yang dirancang untuk membantu karyawan junior belajar dari karyawan senior dan mempersiapkan mereka untuk peran kepemimpinan di masa yang akan datang. Jadi, pelatihan lebih berfokus pada kesempatan saat keterampilan saat ini, sedangkan pengembangan karir berfokus pada pertumbuhan untuk jangka panjang. Pertanyaan yang keempat, bagaimana sistem kompensasi yang baik dapat berdampak pada motivasi dan retensi karyawan? Berikut ini adalah beberapa cara sistem kompensasi dapat mempengaruhi motivasi dan retensi karyawan. Yang pertama, yaitu meningkatkan motivasi. Kompensasi yang adil dan kompetitif dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih keras dan berprestasi lebih baik. Kompensasi yang baik dapat memacu karyawan untuk berprestasi dan bekerja lebih giat lagi. Kemudian adalah meningkatkan retensi. Sistem kompensasi yang baik dapat membantu dalam mempertahankan karyawan yang berbakat. Kompensasi yang adil dan kompetitif dapat membuat karyawan merasa dihargai dan lebih mungkin untuk tetap di perusahaan. Kemudian adalah meningkatkan kepuasan kerja. Kompensasi yang adil dapat meningkatkan kepuasan kerja, yang pada gilirannya dapat meningkatkan retensi dan motivasi karyawan, serta mendorong kinerja. Sistem kompensasi yang dirancang dengan baik dapat mendorong karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka, yang dapat berdampak positif pada produktivitas dan efisiensi perusahaan. Hal ini dilihat-lihat karena kompensasi seringkali dilihat sebagai penghargaan atas kerja keras dan dedikasi karyawan. Pertanyaan yang kelima dan yang terakhir, bagaimana keselamatan kerja dapat menjadi titik fokus dalam hubungan industrial di organisasi? Berikan contoh konkret tentang bagaimana kebijakan keselamatan dapat memperkuat hubungan antara pengelola dan karyawan. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah program yang dibuat bagi pekerja dan pengusaha sebagai upaya pencegahan bagi timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja.
Tujuan dari dibuatnya aturan ini adalah untuk mengurangi biaya perusahaan apabila timbul kecelakaan kerja dan penyakit yang diakibatkan tak ada kaitannya dengan hubungan kerja. Contoh konkret dari kebijakan keselamatan kerja yang dapat memperkuat hubungan antara pengelola dan karyawan adalah kebijakan yang menunjukkan komitmen manajemen puncak terhadap sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Misalnya, perusahaan dapat menetapkan kebijakan yang memerlukan semua karyawan untuk wajib mengikuti pelatihan keselamatan kerja secara berkala. Kebijakan ini tidak hanya menunjukkan bahwa perusahaan peduli tentang keselamatan karyawan, tetapi juga membantu memastikan bahwa semua karyawan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk keselamatan kerja mereka. Baik, mungkin demikian itu saja yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Jika masih terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.